Perkenalkan, nama saya Laura Siringoringo dengan NIM 2402010149. Di sini saya akan memaparkan materi UAS tentang salah satu perusahaan yang unggul dalam melakukan praktik manajemen. Dan di sini saya mengambil analisis praktik manajemen PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang namanya diambil dari nama burung mitologi Indonesia yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Nama Garuda terinspirasi dari puisi Belanda yang ditulis oleh penyair terkenal Noto Suwerarto yang menggambarkan burung Wisnu yang mengembangkan sayapnya di atas pulau-pulau. Latar belakang sejarah PT Garuda Indonesia. Sejarah penerbangan komersial di Indonesia dimulai pada masa perjuangan kemerdekaan. Penerbangan komersial pertama menggunakan pesawat DC-3 di kota dengan registrasi RI 001 dari Calcutta ke Rangon dengan nama Indonesia Airways dilakukan pada tanggal 26 Januari 1949. Adapun visi dan misi PT Garuda Indonesia, yang pertama, menjadi perusahaan penerbangan handal dengan layanan berkualitas, keramahan Indonesia, dan misinya sebagai perusahaan penerbangan bandara Indonesia, mempromosikan Indonesia ke dunia, mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan pelayanan profesional. Di sini sebagai materi presentasi saya, yang pertama struktur organisasi dan efektivitas komunikasi, yang kedua kebijakan rekrutmen dan pengelolaan SDM, yang ketiga keberagaman dan pengelolaannya, yang keempat praktik kepemimpinan dan efektivitas tim, yang kelima pencapaian target bisnis, dan yang keenam kesimpulan dari presentasi saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi efektivitas komunikasi, yang dimana Garuda Indonesia memiliki struktur organisasi yang hierarkis tetapi fleksibel dengan pembagian tugas yang jelas antara manajemen pusat, cabang, dan operasional di lapangan atau bandara dan penerbangan. Komunikasi dilakukan secara terstruktur melalui berbagai saluran termasuk teknologi informasi untuk memastikan koordinasi yang baik antar departemen seperti operasional, penerbangan, pelayanan, pelangganan, dan keuangan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan rekrutmen dan pengelolaan SDM, yang dimana Garuda Indonesia menerapkan seleksi ketat dalam rekrutmen pilot, pramugari, teknisi, dan staf operasional lainnya. Kebijakan kesejahteraan karyawan mencakup tunjangan, asuransi kesehatan, dan kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, program pelatihan karyawan dilakukan secara intensif di Garuda Indonesia Training Center atau GITC untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan penerbangan. Yang ketiga, keberagaman dan pengelolaannya, yang dimana perusahaan memiliki tenaga kerja yang beragam dari berbagai latar belakang, etnis, dan budaya, mencerminkan pasar Indonesia yang multikultural. Yang kedua, program pelatihan dan kebijakan anti diskriminasi ditetapkan atau diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Garuda juga memiliki strategi untuk melayani pelanggan dari berbagai negara dengan menyesuaikan layanan dan bahasa yang digunakan. Juga, Garuda Indonesia memiliki praktik kepemimpinan dan efektivitas tim, yang dimana manajemen perusahaan menerapkan kepemimpinan berbasis pelayanan dan inovasi. Dalam menghadapi tantangan keuangan, Garuda pernah melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pemimpin perusahaan harus mampu menjaga semangat tim, terutama di sektor penerbangan yang sangat komparatif atau kompetitif dan rentan terhadap tantangan global. PT Garuda Indonesia juga memiliki pencapaian target bisnis, yang dimana Garuda Indonesia memiliki target utama untuk memberikan layanan penerbangan berkualitas tinggi dan mempertahankan reputasi sebagai maskapai bintang 5. Strategi pencapaian target meliputi efisiensi operasional, peningkatan layanan pelangganan, dan ekspansi rute penerbangan. Penggunaan teknologi dan digitalisasi layanan seperti aplikasi mobile dan sistem check-in online membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi bisnis.
Dari materi-materi yang sudah saya paparkan, di sini saya mengambil kesimpulan presentasi saya yang dimana Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional yang memiliki praktik manajemen bisnis yang kompleks dan dinamis. Dengan struktur organisasi yang jelas, kebijakan SDM yang ketat, serta kepemimpinan berbasis inovasi, perusahaan berupaya mempertahankan standar layanan tinggi. Meskipun menghadapi tantangan besar seperti krisis keuangan dan persaingan ketat di industri penerbangan, Garuda Indonesia telah melakukan berbagai strategi untuk bertahan termasuk efisiensi operasional, digitalisasi layanan, dan rekrutrisasi bisnis. Kedepan Garuda perlu terus beradaptasi dengan penerbangan atau perkembangan teknologi, meningkatkan daya saing melalui inovasi layanan, serta mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat mempertahankan reputasi sebagai maskapai bintang 5 dan memperkuat posisi di pasar global. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri, terima kasih.